Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al mutabisan 'alaina fanadilla wa ja'alna al muttaqina imama. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudara sekalian, jamaah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu melimpah kepada kita, terutama yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sunnah, kemudian nikmat kesehatan, nikmat umur, dan masih banyak lagi yaitu nikmat Allah taala yang diberikan kepada kita. Wajib bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah. Dan syukur kita kepada Allah Ta'ala adalah dengan mentaatinya. Asyukru ta'atul mun'im. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian dari fuqaha, bahwasanya bersyukur kepada Allah adalah dengan mentaatinya. Hamba dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi akan apa yang dilarangnya. Taib, kita akan melanjutkan untuk kajian pada malam hari ini, yaitu tentang babu fil amri bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha, yaitu bab berkaitan dengan perintah untuk menjaga sunnah, ya, menjaga sunnah dan adab-adabnya. Yang pada poin pembahasan atau bab ini, al-muallif as-syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi rahimallahu ta'ala, beliau yaitu membawakan potongan-potongan ayat atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemarin alhamdulillah sudah kita baca. Ya, sudah kita baca. Ayat terakhir yang kita baca adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Telah ada pada diri Rasulullah adalah contoh yang baik untuk kalian, bagi orang yang mengharap bertemu dengan Allah dan hari akhir. Kemudian ayat yang selanjutnya dibawakan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, tidak, demi Rabb kamu, la yu'minuna, mereka tidaklah beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu berhukum kepada engkau pada perkara yang terjadi di tengah mereka, ya, semisal persisian yang terjadi di tengah mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka kesempitan, ya, tidak mendapatkan dalam diri mereka keberatan, dan mereka menerima sepenuhnya apa yang menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam ayat yang agung ini jelas sekali, ya, bagaimana Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita, ya, para hamba yang mukmin ini, untuk berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi apa-apa di tengah kita, ya, semacam perselisihan, ya, perbedaan, ya, pertentangan di antara kaum muslimin, yaitu orang-orang yang beriman, maka hendaknya mengambil hukum kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau masih hidup, maka otomatis harus merujuk dan mengambil Rasulullah sebagai hakim dalam perselisihan tersebut. Adapun ketika beliau sudah meninggal, maka mengambil hukum kepada apa yang diputuskan oleh Nabi semasa hidupnya, yaitu adalah dengan sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan, ya, sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan, ajaran-ajaran petunjuk yang beliau sampaikan, yang alhamdulillah masih sampai kepada kita semuanya. Ya, kita bisa membacanya, kita bisa mempelajarinya, dan para ulama mereka sudah mengumpulkan semuanya itu, ya. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, kemudian Al-Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, ya, kemudian A'immatul Arba, para imam yang 4, semuanya berkomitmen, yang berdedikasi dan menyumbangkan kesanggupannya untuk bagaimana mengumpulkan dan menjaga ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini adalah merupakan alamat atau tanda kebenaran dari agama yang mulia ini, sebagaimana apa yang difirmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikra. Adzikra di situ pertama adalah kitab Allah, ya, kitab Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, masuk di dalamnya adalah ajaran yang disampaikan oleh Nabi yang selain Al-Qur'an, berupa keterangan-keterangan dari beliau, ya, keputusan-keputusan beliau, ya, apa yang beliau kerjakan, kemudian takrir persetujuan beliau dalam beberapa permasalahan. Maka ini semua adalah adzikra, ya, yang kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keautentikannya, keasliannya, sehingga para ulama, ya, memilah-milah mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu, ya, mana yang, ya, mutawatir, mana yang ahad, dan seterusnya, mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak bisa dipakai, ya, karena beredar banyak sekali hadis-hadis yang tidak bisa dipakai, seperti hadis-hadis maudhu, ya, hadis palsu, artinya adalah hadis yang dibuat-buat oleh orang-orang fasik, ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menyandarkan ucapan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tapi sebenarnya adalah bukan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita dalam membawakan hadis atau membaca hadis, menerima hadis, menyampaikan hadis, ya, itu harus selektif. Seperti di medsos ini banyak sekali beredar hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah. Ya, kalau kita tidak hati-hati, itu kan kita bisa terjerumus memakai kepada hadis yang sebenarnya bukan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini. Para ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam ayat yang agung ini mengisyaratkan, memerintahkan, mewajibkan kepada kita untuk berhukum kepada Rasulullah, ya, tentang apa-apa yang terjadi di tengah kita, dari masalah-masalah berkaitan dengan aqaid, yaitu masalah-masalah akidah, masalah-masalah keyakinan, kemudian masalah ibadah, masalah muamalah, ya, kita berhukum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita sudah mendapati di dalam hadis Nabi itu apa yang menjadi keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita untuk menerima. Wa yusallimu taslima. Ya, tidak ada, yaitu kesempitan. Tidak boleh ada rasa berat kesempitan dalam diri kita tentang apa yang diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya pendapat, ya, kita punya keinginan, atau istilahnya adalah hawa nafsu, maka keinginan atau pendapat kita itu harus tunduk di bawah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini selaras dengan
Apa yang beliau sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Ya. Tidaklah seorang itu dikatakan beriman sampai hawa nafsunya itu tunduk patuh mengikut kepada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentang kesohihannya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, tetapi maknanya sangat sahih, didukung oleh ayat-ayat yang banyak, terutama ayat yang kita baca ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, ini. Kemudian ayat berikutnya, saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu firman Allah tabaraka wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Nah, ini. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih. Siapa itu yang berselisih? Ya kita ini orang-orang beriman. Ya. Kalau kalian berselisih fi syai'in, dalam suatu perkara, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maksudnya dalam masalah ad-din ini, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ada perintah, ya, untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan taat kepada ulil amri, yaitu pemerintah. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak, tidak bisa ditawar. Sedangkan ketaatan kepada ulil amr atau pemerintah itu adalah dalam perkara yang ma'ruf. Lantas kemudian difirmankan seperti ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian, ya, fa in tanaza'tum ai ikhtalaftum, ya, artinya adalah bila mana kalian berselisih dalam suatu perkara, entah itu masalah akidah, muamalah, ibadah, baik perkara yang besar maupun dianggap kecil, ya, baik dalam perkara yang usul maupun furuknya. Nah ini, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Cari di dalam Al-Quran tentang perkara yang bisa menengahi perselisihan itu. Cari di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak, ya, karena agama kita adalah agama yang sempurna, ya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan secara global, dan di dalam hadis itu disebutkan secara rinci tentang ahkam, tentang hukum-hukum pada semua masalah ini, ya. Kejadian-kejadian yang berkenaan dengan keyakinan, ya, kejadian-kejadian berkenaan dengan akidah, masalah-masalah usul berkaitan dengan keimanan kepada perkara yang gaib. Bisa jadi terjadi perselisihan di antara kaum mukminin, maka dikembalikanlah, harus dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena sebagian meyakini yang ini, sebagian meyakini yang sebaliknya, maka dikembalikanlah kepada kitab Allah, dikembalikanlah itu kepada, yaitu sunnah atau kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau didapati di sana yaitu hukumnya, maka harus menerima, ya, harus diterima sesuai dengan apa yang diputuskan Allah dan diputuskan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di penghujung dari ayat itu, ya, farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ya. Kembalikanlah kepada Allah, ya, dan Rasulnya bila mana kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa?
mengembalikan perselisihan tatkala terjadi perselisihan, ya, mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasul-Nya, itu adalah merupakan syarat keimanan. Merupakan syarat keimanan. Artinya iman orang itu dikatakan benar kalau terjadi perselisihan, dia kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan orang itu berarti tidak benar imannya. Kapan? Kalau orang itu tidak mau mengembalikan perselisihan ini kepada Al-Quran dan kepada hadis-hadis Nabi SAW, tapi kembalinya kepada hawa nafsu, ya, kembalinya kepada pendapat si fulan dan seterusnya, lebih dikedepankan daripada firman Allah dan yaitu hadis Nabi SAW. Maka mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya itu harus dilaksanakan. Kalau memang orang itu beriman, maka ini min syurutil iman, min syartil iman, ya, termasuk syarat keimanan. Artinya menandakan iman seorang itu benar kalau dia itu mengembalikan urusannya kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya masalah ikhwah, ini harus dibarengi dengan ilmu. Artinya harus paham masalah ini, masalah Al-Quran dia juga harus paham, masalah hadis-hadis Nabi dia juga harus paham. Karena tidak mungkin orang yang tidak paham mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dia mengembalikan padahal dia tidak paham? Nah ini, maka oleh karena itulah kita banyak mempelajari Al-Quran dan yaitu sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kemampuan yang ada. Kalau kita sudah berusaha tapi ternyata terbatas juga, ya, artinya kita tidak mampu menguasai nas-nas Al-Qur'an, tidak mampu menguasai nas-nas hadis secara detail, ya. Maka kemudian kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah bertanya kepada ahlinya. Bertanya kepada para ulama. Karena kalau kita memaksakan diri maka kita akan tersesat, ya. Kita akan keliru memilih jalan ini. Maka kita tanyakan kepada yang lebih tahu tentang masalah perselisihan ini, bagaimana mengatasinya, bagaimana menghukuminya, bagaimana mengambil solusi darinya. Maka ketika suatu permasalahan itu dikembalikan kepada ahlinya, kepada ahli ilmu, maka ada jalannya. Karena sebagaimana segala perkara ini ada ahlinya, maka agama ini juga ada ahlinya. Jadi tidak sembarang orang kemudian berfatwa, ya, memutuskan perkara yang terjadi di tengah manusia, tidak. Ya. Maka dikembalikanlah hal itu kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu bertanyalah kepada ahli ilmu, kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Nah ini. Jadi kita berusaha, ya, mengembalikan perselisihan yang ada di tengah kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita mempelajarinya, kita berusaha untuk memahaminya. Kalau kita terpaksa tidak bisa mengambil solusi darinya, maka kemudian kita bertanya kepada ahlinya. Jangan keliru kita bertanya tentang masalah agama kepada orang yang bukan ahlinya, karena ini akan menyesatkan. Ini akan menyesatkan. Kita dalam masalah dunia saja kita bertanya kepada ahlinya, ya kan? Dalam masalah medis kita tanya kepada dokter karena mereka memang ahlinya, ya, mereka ahlinya. Dalam masalah mesin misalnya, mesin mobil atau sepeda motor, kita tanya kepada ahlinya kalau terjadi masalah. Nah, masalah agama ini juga ada ahlinya, maka mereka itulah para ulama. Nah ini, ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian di sini
Jelaskan oleh beliau, qalal ulama maknahu ilal kitabi wa sunnah. Jadi farudduhu ilallahi war rasul maknahu ilal kitabi wa sunnah. Jadi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, itu maknanya adalah kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau beliau masih hidup tadi ya langsung kepada Rasulullah. Ketika para sahabat ada perselisihan, maka langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau sudah meninggal, maka kita kembali kepada ajaran yang beliau sampaikan Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kewajiban bagi setiap mukmin, bagi setiap orang yang beriman, ya. Karena kita ini sudah yaitu berikrar dengan kalimat tauhid, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini ikrar kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam ibadah. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, ikrar pada syahadat yang kedua inilah yang kemudian menuntut kita untuk patuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengembalikan segala urusan agama ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah perawatan janaiz, ya, perawatan jenazah, dalam itu masalah jual beli, ya, dalam masalah ritual ibadah seperti zikir, ya, semacam adzikru ba'da shalah, ya. Maka kembalinya kalau ada perselisihan kepada Rasulullah SAW, apa yang beliau kerjakan selepas sholat, maka itulah yang kita ambil. Karena itu istilahnya adalah zikir yang muqayyad, tempatnya terkait dengan yaitu ritual ibadah yang besar, sholat. Maka apa yang beliau baca waktu itu, apa yang beliau ucapkan waktu itu, apa ya itulah yang kita laksanakan. Jangan kemudian membuat-buat yang lain yang tidak dicontohkan, tidak dikerjakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak perkara ini menyangkut, ya, masalah-masalah dalam kehidupan kita. Makanya di dalam lawazim, ya, dari syahadat yang kedua ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, termasuk konsekuensinya ketika seorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbaro. Yang pertama apa? Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Apa saja yang beliau sampaikan, apa yang beliau informasikan, ya, maka kita membenarkan perkara-perkara gaib, ya, urusan berkaitan dengan kehidupan alam barzah, ya, adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur, kemudian macam-macam peristiwa yang ada di dalamnya. Informasi datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu wajib kita benarkan, artinya kita yakini, ya, kita imani. Tasdiquhu fima akhbaro, dan banyak lagi masalah lain seperti alamatus sa'ah, ya, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah sudah menginformasikan akan terjadi ini dan itu, banyak perkara menjelang terjadinya hari kiamat, ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan banyak perkara berkaitan dengan yaitu sifat Allah tabaraka wa taala, ya. Maka semuanya kita yakini, semuanya kita imani, kita terima. Kalau itu datang dengan riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Rasulullah menyampaikan suatu berita yang itu aneh, menurut kita aneh, ya, menurut kita aneh, tetapi tidak ada yang aneh, tidak ada yang istilahnya itu tidak mungkin kaitannya dengan
berita yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perkara yang mungkin kita pandang tidak mungkin, itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya, ya, untuk melaksanakannya. Nah, ini. Kemudian yang kedua apa? Termasuk konsekuensi dari syahadat seorang, ya, dengan syahadat as-sani yang kedua ini, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah tasdiquhu fima akhbara, yang kedua adalah ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan beliau terima, laksanakan. Ya. Sekuat kemampuan kita. Rasulullah memerintahkan ini dan itu banyak perkara. Ya. Banyak perkara berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Banyak perkara diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah berpakaian, masalah tingkah laku, perkataan, ya, semuanya dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ ada perintah beliau untuk kita kerjakan. Maka kita harus mentaati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu berupa larangan, ya kita tinggalkan. Kalau itu berupa larangan, maka kita tinggalkan. Ya, banyak sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari yaitu permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Kemudian ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa yakum, yang berapa tadi? 1, 2, yang ketiga. Apa yang ketiga? Wajtinabu ma naha anhu wa zajaru. Meninggalkan apa yang beliau larang. Ya, meninggalkan apa yang beliau larang, apa yang beliau cegah, apa yang beliau haramkan, kita tinggalkan. Banyak perkara berkaitan dengan apa yang diharamkan oleh Nabi, apa yang dilarang. Karena apa yang dilarang oleh Nabi itu juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diharamkan Nabi juga diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak kaitannya dengan masalah akidah, keyakinan, masalah ibadah, masalah muamalah, ya, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan larangan-larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alla ya'budallaha illa bima syara'a. Ini yang terakhir, ya, yang keempat. Keharusan bagi orang yang mengucapkan syahadat apa? Tidak beribadah kepada Allah kecuali merujuk kepada apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, apa yang diterangkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala harus merujuk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh membuat perkara-perkara yang baru, yang tidak ada dalam ucapan Nabi, ya, tidak ada dalam perbuatan Nabi, tidak ada dalam takrir atau di dalam persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah itu tauqifiyah, ya, ibadah itu adalah tauqifiyah. Artinya ibadah ini ya sudah baku seperti itu. Bagaimana adanya itu ajaran Nabi, maka itulah kita kerjakan. Itu tauqifiyah namanya. Kita tidak boleh menambah, kita tidak boleh inovasi, ya, kita tidak boleh inovasi itu apa? Berkreasi, ya, karena kan mungkin bosen hanya itu saja yang dicontohkan Nabi. Kita lah cari yang baru, ya, supaya lebih semarak gitu. Ya, tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian ayat yang selanjutnya, mayuti'ir rasula faqad atau Allah. Barang siapa yang dia itu taat kepada Rasulullah, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mayuti'ir rasula faqad atau Allah. Barang siapa yang dia ini taat kepada Rasulullah, maka dia telah mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya apa? Ketaatan kepada Rasulullah itu adalah konsekuensi dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang itu taat kepada Rasulullah, dia juga orang yang mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Karena apa yang dibawa oleh Nabi atas dasar perintah dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau bicara kecuali wahyu yang diberikan, diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau sungguh memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya ketaatan kepada Rasulullah itu menuntun orang itu sampai kepada as-siratal mustaqim. Ketaatan kepada Rasulullah itu mengarahkan orang kepada jalan petunjuk, as-siratal mustaqim. Makanya dalam ayat yang lain dijelaskan, wa in tuti'uhu tahtadu. Bila mana kalian mentaatinya, mentaati siapa? Mentaati Rasulullah. Kalau kalian mentaati Rasulullah, tahtadu, kalian pasti dapat petunjuk. Karena petunjuk ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sudah, pokoknya kita ikut Nabi sudah mesti dapat petunjuk. Ya, ikut apa yang diyakini Nabi, ikut dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi dalam ibadah-ibadah. Ikut cara Nabi dalam interaksi. Kita dapat petunjuk. Otomatis itu. Nah, itu. Maksud dari ayat ini adalah hidayah dalam artian pengarahan. Ya, pengarahan. Bahwasanya sungguh engkau itu memberikan pengarahan, menuntun kepada jalan yang lurus, bukan hidayah dalam arti adalah hidayatut taufik. Karena kalau hidayah taufik itu milik Allah semata. Ya. Hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah kepada si fulan. Maksudnya dalam arti itu adalah hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad, maka Rasulullah itu adalah ahlinya. Karena beliau menuntun, menjelaskan kepada siapapun jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh para a'immatul muslimin dari generasi ke generasi, turun temurun sampai akhir zaman. Selalu ada orang yang menuntun kepada jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, jalan yang menyampaikan kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun memberi hidayah artinya adalah membuat orang itu menerima, maka itu adalah haknya Allah tabaraka wa taala. Makanya dalam muqaddimah itu, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, itu dalam arti apa? Dalam arti adalah hidayah taufik. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada orang yang bisa menyesatkan. Kalau orang itu sudah masukkan hidayah itu ke dalam hatinya, dia menerima, dia melaksanakan, Allah memudahkan itu, maka tidak ada orang yang bisa menyesatkan. Tidak ada orang yang bisa membuat dia kesasar. Tapi kalau Allah Ta'ala membuat orang itu tersesat, menutup hatinya dari hidayah, artinya dia dibuat oleh Allah tidak bisa menerima petunjuk, tidak menerima perintah untuk beriman, tidak mau menerima perintah untuk taat,
sudah ditutup hatinya oleh Allah, maka fala hadiyalah, tidak ada orang yang bisa memberi hidayah kepadanya. Nah ini, itu dalam arti apa? Hidayatut taufik. Jadi tidak ada pertentangan, karena dalam ayat yang lain dijelaskan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, fa innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan petunjuk. Dalam masalah apa itu? Hidayah apa itu? Hidayah taufik. Ya. Sekalipun kepada orang yang engkau cintai, seperti kerabat, orang yang paling dekat sekali itu, tidak mampu, cuma mampunya mengarahkan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Wahai paman, ya tinggalkan kesyirikan-kesyirikan ini, tinggalkan agama jahiliyah ini, wahai paman, tinggalkan. Tapi apakah Rasulullah bisa memberi petunjuk, membuat pamannya itu menerima? Tidak bisa. Itu adalah hak prerogatif Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya paman beliau meninggal dalam keadaan dalam agama nenek moyangnya, dalam agama kesyirikannya. Nah ini. Kemudian para jamaah sekalian, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ini ayat yang selanjutnya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Ini juga ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Hendaknya takut. Siapa? Yaitu orang yang menyelisihi perkara Rasulullah, yang menyelisihi aturan Rasulullah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. An amrihi, dhamir di situ kembalinya kepada Rasulullah. Hendaknya takut orang yang menyelisihi ketentuan atau perintah Rasulullah. Ada juga para ulama yang membawa an amrihi di situ adalah kembalinya kepada Allah dan tidak ada pertentangan. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan, ya, yukhalifuna an amrihi, menyelisihi perintah Rasulullah atau dibawa menyelisihi perintah Allah sama saja, ya, maknanya sama dan tidak bertentangan, dan bisa dibawa kepada kedua makna ini. Menyelisihi perintah Allah, menyelisihi Rasulullah, sama, akibatnya sama. Antusibahum fitnah, karena akan menimpa kepadanya fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah di situ adalah kesesatan. Fitnah di situ adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad, kesirikan. Kalau orang itu menyanggah, menolak, membantah sunnah Nabi, ketentuan Nabi, Nabi memerintahkan ini tapi dia menolak, ya. Nabi memerintahkan wanita untuk berjilbab, kemudian dia menyanggahnya, menolak, maka dia terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh dalam kesesatan. Nabi memerintahkan seorang, ya, untuk makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Kemudian orang ini menyanggah, menolak dengan hawa nafsu, dia terjatuh dalam kenifakan, dia jatuh dalam kesyirikan. Nah ini sangat berbahaya. Maka hendaknya takut orang yang menolak, menyelisihi, menentang apa yang diputuskan oleh Nabi atau apa yang diperintahkan Nabi, karena akan menimpa kepadanya fitnah. Fitnah itu di dalam hati. Fitnah itu dalam hati. Kalau seorang itu sudah mendewakan hawa nafsunya, lebih mengedepankan, mengutamakan hawa nafsunya dari apa yang diperintahkan Nabi, maka itu adalah sebesar-besarnya fitnah yang ada pada seorang, yang akhirnya membuat semakin orang ini jauh-jauh kalau dia ini tidak bertobat kepada
Allah Subhanahu wa taala, jatuh ke dalam kesyirikan sampai membuat dia itu kemudian murtad dari agama Allah tabaraka wa taala tanpa dia merasakannya, ya, tanpa dia menyadarinya. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa kepadanya azab yang pedih, bisa di dunia, ya, dengan adanya hukuman mungkin, ya, atau azab yang pedih di akhirat. Kemudian ayat terakhir ini, ayat terakhir yang dibawakan oleh beliau rahimallahu taala, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah wahai kalian para istri Nabi, ini kembalinya kepada azwajin Nabi SAW, para istri Nabi. Dan ingatlah kalian wahai para istri Nabi tentang apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para istri Nabi agar mereka itu mengingat. Karena mengingat itu nanti akan membuat orang itu sadar. Ingat kepada nikmat-nikmat Allah, membuat orang itu bersyukur kepada Allah. Coba kalau orang itu enggak pernah eling sama nikmat Allah. Padahal nikmat itu selalu ada pada dirinya, tapi kok enggak pernah eling karena orang itu kebangetan. Ya. Setiap hari, setiap saat gunakan nikmat Allah, dari penglihatan, dari pendengaran, dari semuanya yang ada pada dirinya, tapi enggak pernah eling sama nikmat-nikmat itu, sehingga lupa dia sama kewajiban bersyukurnya kepada Allah. Nah, kalau orang itu ingat pada nikmat Allah, dia akan bersyukur. Nah ini, dan syukur itu membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini juga seperti itu. Diingatkan mereka itu supaya mereka bersyukur dan mengambil konsekuensi dari peringatan itu, dari ingat itu. Kemudian mereka taat pada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, dan menyadari kedudukannya. Kenapa? Karena banyak ayat turun di rumah mereka. Banyak ayat turun di rumah mereka dibacakan, itu kelebihan luar biasa. Nikmat Allah. Rumah yang dijadikan sebagai Allah tempat turunnya wahyu. Wahyu dari langit turun di rumah itu. Maka rumah itu adalah rumah yang berkah. Ya kan? Maka itu harus diingat. Itu kepada para istri Nabi SAW. Min ayatillah wal hikmah. Apa yang turun di rumah itu ada dua. Pertama adalah ayat Allah, kedua adalah hikmah. Ayat Allah itu adalah Al-Quran, firman-firman Allah, banyak turun di rumah Nabi, rumah istri, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di rumah ibunda Aisyah, di rumah yaitu para istri yang lain, turun ayat Al-Quran. Dan adapun hikmah di sini maknanya adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi selain Al-Quran, selain apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Banyak masalah itu, ya, masalah tata cara masalah tata cara yang kaitannya dengan kekeluargaan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Masalah kaitannya dengan al-buyu, jual beli, dijelaskan oleh Nabi, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, di rumah-rumah beliau, ya, dijelaskan kepada para istri Nabi. Kemudian para istri itu menyampaikan kepada kaum muslimin yang lain. Ya, itu. Maka di sini digandengkan antara ayat Allah dan hikmah. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Al-Quran itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Selalu beriringan dan selalu melengkapi satu sama lain, menjelaskan satu sama lain. Ya, Al-Quran lebih membutuhkan kepada Sunnah daripada Sunnah membutuhkan Al-Quran. Ya, keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu sama lain. Tidak bisa orang itu hanya mengambil pedoman Al-Quran saja, hadis Nabi tidak usah, tidak bisa. Atau sebaliknya, kita mengambil hadis saja, Qurannya tidak usah, tidak bisa. Ya, keduanya harus diambil, keduanya harus diambil sebagai pedoman di dalam
hidup kita. Demikian ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau rahimallahu taala dalam bab ini, yaitu bab perintah untuk menjaga sunnah dan adabnya. Jadi jelas kan dari ayat-ayat yang kita baca itu, sunnah yang dimaksud di situ adalah sunnah dalam pengertian sebagaimana saya sampaikan, yaitu apa yang datang dari Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrir atau persetujuan. Ini yang dimaksud sunnah dalam bab ini, bukan sunnah dalam pengertian yaitu para ahli fikih kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu. Ya, bukan itu yang dimaksud. Allahu a'lam. Kita cukupkan untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah semangat kita untuk berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.